Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di ngalor gitu, naon baik. Yo. Pokoknya kita ngalor gitu ngomongin apa aja sih. Sekarang mah kita ngomongin yang lagi ngetrend aja nih, yang lagi meresahkan masyarakat nih. Iya. Tentang COVID-19 nih. Kira mudah-mudahan mah sebelum lebaran atau sebelum puasa, bahkan kalau mungkin mah itu penyakit pada hilangin lah sama Allah gitu. Amin. Untuk sekarang kira-kira data yang udah ini berapa sih? Data ini apa nggak ada, coba di Google. Data positif COVID ya. Iya, sekarang udah berapa sih di Indonesia? Ini gue dapat dari kompas.com update 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Ada penambahan kasus positif 280 orang di Indonesia. Jadi totalnya sekarang ada 4.839 orang. Kasih ya, mantap ya Allah. Hampir 5.000. Itu kasus positif Yang PDP-nya udah nggak kehitung sih. banyak ya, saking banyak. Saking banyak. Di situ ada datanya DPP. PDP bentar. Di bawahnya mungkin ada. Belum ada. Belum ada. Soalnya datanya tiap situs ya beda-beda. Tapi mungkin karena belum ini aja kali beda itu, karena update kayak mungkin sama jadi Orang Buset, bukan banyak rokok bos. ini jarak. sosial distancing. Harus ini dong. Jalan-jalan itu berat men. Amerika versi berjamaah. Apalagi nahan rindunya yang berat. Oh iya nih, masalah COVID juga nih bakal ada apa tuh program dari pemerintah nih, karena udah makin meluasnya penyebaran ini, bakal ada program apa tuh dari PSBB nih ada nih. Oh ini dari Kota Tangerang, PSBB. Apa itu PSBB? PSBB itu pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona di lingkungan. Jadi PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira apa aja? Di sini ada sih sama PSBB itu nggak. Bolehnya tuh ngapain aja sih? Keluar rumah nih wajib pakai masker. Keluar rumah, kita kan dari rumah nih aman ya. Iya, Rumah. Kita kan di rumah aja ini. Di rumah aja gitu. Iya, di luar. Sering bawa Sekolah diliburkan. Nah, benar. Tidak ada kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Cukup sedih juga ya. Iya, benar-benar sih. Cuman emang PSBB sih emang perlu untuk kita memutus rantai penyebaran. Cuma ya sebenarnya ini mah ya disebut sedih ya sedih, tapi mau gimana? Ya harus gitu ya. Ya harus. Ya ibaratnya kita sama-sama lah melawan lah. Yang dokter suster melawan dengan keahliannya, ya kita Iya. dengan Di rumah mengikuti pemerintah ya di rumah aja. Iya. Kumpul ini mah nggak kumpul lah, 3 orang mah ya. enggak. Habis juga satu keluarga. Tapi PSBB juga gue baca kalau nggak salah katanya kalau kumpul tuh maksimal 5 orang. Oh, 5 orang. Iya. Itu masih batas wajar. Iya, mudah-mudahan. Penutupan fasilitas umum, tempat hiburan, taman-taman. Wah, ini sebenarnya kalau kita ngambil hikmahnya gitu ya, tempat hiburan kayak hiburan malam segala macam Ada jadi pada tutup gitu ya. Betul. Harus didatangi corona dulu nih. Baru tutup. Emang saya bang? Iya, baru saya mah ya. Tapi sayangnya masjid udah tutup. Iya. Jadi ini udah plus dominasinya PSBB. Udah gitu kan orang-orang nongkrong yang nggak jelas. Sebenarnya emang udah harus ya udah sadar diri lah gitu. Udah ada himbauan dari pemerintah, kita kurangi nongkrongnya. Kalau bisa mah jangan keluar kan. Kecuali kita ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan lah, seperti itu ya wajar. Yang penting asalkan kita pakai APD gitu kan. Iya, tadi tuh Alat sendiri, ya masker, kalau ada yang sanitizer apa gitu kan. Oh iya nih, ada juga nih kegiatan di luar ruangan hanya boleh dilakukan maksimal 5 orang. Iya kan? Segitunya di luar ruangan, kalau di dalam ruangan
Ya, itu salah satu yang program boleh ngapain aja sih nih PSBB itu. Nah sekarang sektor yang ditetapkan beroperasi, jadi ketika PSBB berlaku, nah sektor yang boleh beroperasi itu pusat pemerintahan, kepolisian dan TNI. Sektor usaha itu kesehatan, pangan makan, energi listrik, gas, pembensin, komunikasi baik, jasa media komunikasi, dan segala macam kegiatan logistik dan distribusi barang, pabrik. ya pabrik mungkin ya, toko kelontong, kebutuhan warga. Tapi kira-kira dengan keadaan kayak gini di Indonesia banyak nggak ya yang kayak nyetok gitu ya, stok barang, stok apa sampai berlebihan gitu? Udah pasti malas. Karena dari kasus 1 sama 2 aja waktu di awal Maret. Di awal Maret ya betul. Maret apa Mei sih? Maret ya, Maret ya. Di awal Maret itu baru ada 2 kasus, kasus 1 sama 2. Itu masyarakat tuh berbondong-bondong stok masker, hand sanitizer. langsung pada ini ya. Iya, benar-benar. Iya, maksudnya enak yang punya duit mah. Iya. Kasih nggak punya duit ini. Iya benar. Udah gitu serakah ya kayak model masker kan. Masker sampai langka, ditimbun, banyak beli karena menimbulkan masker apa. Jadi kadang kita gimana gitu ya, kok bisa-bisanya gitu nyari keuntungan dari dalam musibah seperti ini gitu kan. Yang harusnya kita saling membantu, model masker itu kita, ya kalau bisa mah kalau yang punya ya kita bagi gratis lah ke orang yang nggak punya, jangan malah nimbun gitu kan. Jadi parah kan, sebut parah ya, bener-bener tuh bener-bener parah gitu, nggak kasihan gitu. Semoga aja masker yang ditumbun tuh pada udah jadi ular gitu. Tiba-tiba dia nimbun masker pas mau diambil jadi ular gitu. Yang masker harganya tadinya cuma berapa ya kan sekarang nih harganya sampai ratusan ribu. Jadi kan hanya orang-orang tertentu yang bisa beli kan. Betul. Yang orang yang penghasilannya cuma berapa ya kan. Tapi panik buying nggak cuma terjadi di Indonesia ya, di negara-negara maju pun mereka pada pikiran kayak gitu. Top parahnya seluruh dunia Sekarang negaranya Tadinya sistemnya kita, jadi harusnya pembelian masker itu dibatas awalnya kita nggak ada pembatasan pembelian gitu. Oh ini ada juga nih dilarang berboncengan kalau berkendara, nggak tahu ini update kapan ya? Katanya sih kalau itu mah boleh asalkan satu keluarga. Jadi kita harus punya identitas kayak kartu keluarga gitu. Jadi gitu. Ada nggak tuh berita-berita? Ada, Jakarta udah berlaku. Ya tinggal kita patuhi aja peraturannya lah, jangan ngeyel lah ini mah. Semua demi kebaikan semua kok, bukan buat satu orang aja. Ya biarin dah, kalau bisa malam lebaran udah ini Ya maksudnya kan kita negara lebaran. Gak bayangkan dong kalau lebaran kita sampai nggak mudik, buset. iya nggak bisa kumpul. Iya, yang kita pulangin cuma setahun sekali ya kan. Apalagi kalau perantau. Iya, kita mau pulang, takut kita bawa penyakit ke kampung, nggak pulang, sedih gimana rasanya kan? Iya. Makanya ya, Ditunggu emak bapak. iya, imannya ya. Ayolah kita jaga sama-sama kita lawan, kita kerjasama lah untuk membantu pemerintah gitu. Tapi yang paling apa yang paling Yang paling berdampaknya dari yang nggak boleh boncengan ini, kayak ojol gitu. Iya, kasihan yang nyari uangnya dari situ. Iya, ojol tuh diperbolehkan makanan boleh. Dia boleh bawa barang, Masing-masing. Ya tapi kan otomatis dia berkurang pendapatan dia. pasti. Kayak ada pedagang-pedagang kan, pedagang kaki lima ya. Kan banyak yang keluar rumah kan kasihan juga pedagang kaki lima gitu kan. Tapi dia mau apa lagi emang peraturannya harus begitu untuk menghilangkan virus ini kan, upaya untuk menghilangkan virus ini. Ya mungkin sekarang kita lagi sedih lah ya, negara kita lagi Semua musibah negara. ya, semua negara lagi musibah. Iya. Ya mudah-mudahan cepat selesai, nantinya kita bisa seperti biasa lagi gitu. Tadi korban udah 4.000 berapa? 4.839. Itu banyak juga berita tentang korban itu apa jenazahnya itu ditolak ya. Nih gua catat ada berapa berita nih, 1, 2, 3. Semarang, Oh, Depli tiga nih, ada 3 nih. Banyumas ya. Warga tolak pemakaman jenazah waktu COVID di Pasuruan. Ada yang bawa parang, sampai yang bawa parang. Kronologi penolakan jenazah perawat. Oh ini mah jenazah perawat corona di Semarang. Oh ini perawat dia nolong. Iya, garda terdepan. Garda terdepan tinggal
nolongin orang niatnya terus meninggal, tapi ketika dikurangi ditolak. Ya Allah. Kan saya heran ya sama orang-orang kita itu ya. Jadi kok bisa-bisanya seperti itu loh. Jadi harusnya kan kita bisa memposisikan di posisi dia gitu loh. Kalau seandainya keluarga kita amit-amit ini ya. Amit. Ada salah satu keluarga dia yang nolak lah, kena corona meninggal misalkan. Apa dia mau berpikir kalau ditolak sama masyarakat seperti apa rasanya sebagai keluarga kita kan? Apalagi ibaratnya dia itu ibaratnya ikut misalnya kita keluarga kita perawat gitu kan, Iya. dokter perawat lah gitu ya, Meninggal nih gara-gara corona. meninggal gara-gara nolongin Orang. corona. Ada juga perasaan itu ya. Iya harusnya mah kan ya kita saling membantu ya, ayo gitu kan. Yang ada kayak kita kasih nih di sini aja. Ya kita mah cuma ya udah. Iya. Yang nguburin juga bukan kita, ada Iya kan yang nguburin juga pakai SOP kan sesuai peraturan ya kan. Yang meninggalnya juga kan udah di ini segala macam kan, udah di intinya udah sesuai peraturan lah gitu kan. Jadi Jadi ini proses penguburannya, Iya. pengemasannya udah standar sama udah sesuai prosedur ya. WHO juga udah ngasih saran. sampai kemarin nih ada temen gua nih bokapnya meninggal, sampai itu nggak ada yang berani gontok. Ada sakit apa itu? Padahal dia waktu gua tanya sakitnya apa, sakit jantung, ginjal, sakit ginjal. Jadi yang sebelumnya dia punya penyakit ginjal waktu ini. Itu nggak ada yang berani gontok. Akhirnya temen gua udah pulang aja tuh, kan yang mau jam berapa tuh pulang haji. Itu dipanggil tuh sama ininya, sana kan, itu botolnya nggak ada yang ngatur, itu yang meninggal, punya si Narita kan, langsung botol, kalau sampai segitunya gitu, nanti kita takutnya harusnya kita ya, emang waspada perlu, tapi ya, seenggaknya kan, udah Ya, kita bingung juga sih katanya. Kita usaha mah perlu, tapi kita semuanya nanti balik lagi kepada yang maha kuasa aja seperti itu. Iya, maksudnya pas pada bulan terlalu panik gitu. Iya. Kalau sampai over. Iya. Kalau emang belum ada gejalanya sebelumnya atau apa gitu kan, emang jelas penyakitnya awalnya ginjal atau apa kan, Iya. itu kan harus perlu ditolong, jangan sampai parah banget lah ya. Toh kalaupun dia meninggal karena meninggal karena COVID, pasti yang ngurus ya bukan keluarga, pasti yang dari pihak rumah sakit Iya. loh. Jadi Lagian itu juga itu kan sebelumnya kan udah pernah dikasih tahu ini pasti dia pernah berobat terus penyakitnya ini akhirnya itu di rumah belum nggak ketolongan. Sekarang banyak sih kayak gitu, jadi apa-apa disangkut pautin ke COVID. Iya. Apa-apa. Terus emang terlalu panik, orang itu terlalu panik sebenarnya. Iya sebenarnya mah jangan panik tapi tetap Waspada. gitu. Jadi apa yang disarankan oleh pemerintah Ikutin. Sampai ada tuh gue ngeliat di situs atau di IG apa ya, sampai orang pakai kayak alien ke supermarket, lihat dulu. Iya, udah banyak banget di Instagram gitu. Gila lu. Pakai Pede banget, pede ya. Kayak jas hujan gitu ya. Sudah Google Glass terus pakai masker. Ya ampun, kata gue sampai segitunya. Iya maksudnya pokoknya mah ya kita mah di sini ya kita cuma bisa nyaranin bahwa apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang udah diberitahu oleh pemerintah ya ikutin sebagai upaya kita lah ya. Iya. Membantu pemerintah dia mengatasi COVID ini. Iya, jadi jangan diperkeruh dengan pemerintah lagi sibuk nih ngurusin corona nih, masyarakatnya malah menolak dan aja ya karena itu, jadi jangan diperkeruh lagi lah kasus-kasusnya seperti itulah. Ayo bantu gitu, bantu pemerintah gitu, jangan aduh ini malah kacau lah, disebut goblok itu orang seperti itu bener ya. Jadi gimana ya pemikirannya itu kok tega gitu, tega banget gitu, yang segitunya gitu kan. Mas perawat yang nolongin orang banyak. Dia ngerawat, dia ngerelain nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Ketika meninggal, ditolak jenazahnya. Kita jangan sampai, intinya jangan sampai perawat seluruh Indonesia itu ngambek gitu loh. Gara-gara ada perawat, gara-gara salah satu oknum yang menolak penguburan jenazah ke perawat itu kan. Nah semua bayangkan sekarang sama kita, kalau sampai dokter seluruh Indonesia ngambek, gara-gara ada salah satu temennya yang ditolak. Bodoh amat lah katanya. Iya, mau kayak gimana? Mati dan lu semua
semua. Kita mau semua kena. Amit-amit kan. Amit lah. Jadi makanya kita harus berpikir seperti itu lah. Jadi jangan jadi oknum-oknum yang merusak lah intinya. Gitu. Ini dari ini nih yang tadi yang perawat itu dari yubacatirto.id situsnya tadi. Nih pembacanya nih ada beritanya nih. Perawat NK inisial NK perempuan berusia 38 tahun udah main tuh meninggal dunia di RSUP Dr. Karyadi Semarang Jawa Tengah Kamis kemarin pukul 12.25 dia meninggal karena menangani pasien positif virus corona COVID-19. Jenazah mendiang mendapat perlakuan tak adil dari warga. Dia ditolak dimakamkan di pemakaman daerah Unggaran Kabupaten Semarang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadilah. Terpaksa jenazah perawat NK dikembalikan ke kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi, kata Fadilah. Hingga kemudian koleganya mencarikan alternatif tempat pemakaman lain. Kemarin malam perawat NK akhirnya dimakamkan. Iya, dibalikin lagi ke RSUP, ampun. Itu gimana? Kalau kita nggak bisa bantu apa-apa soal masalah COVID ini, ya udah jangan nolak lah. Jangan berkeluh sama, gitu kan? Ngapain juga? Sedih karena kita kalau berpikir rakyat itu, mikir rakyat Indonesia itu sedih kan, orang itu sedih. Kita di negara luar mana bayangin, contohnya saling membantu dia itu. Ya, semua juga sebut. Dia ketika ibaratnya ya, ketika masyarakat pemerintahnya maju seperti itu dilakuin sama mereka gitu loh. Kalau di kita mana pemerintah maju seperti itu kan, banyak kita ngeyel. Ya mungkin lah banyak pro dan kontranya lah. Iya memang. Pro dan kontra dari pemerintah, pro dan kontra dari rakyat itu. Sebenarnya kan yang bisa memutus rantai ini bukan pemerintah, sebenarnya kita juga yang bisa menghentikan ini. Iya. Cuma kalau dari sadar diri sendiri kayaknya masyarakat kurang harus ketegasan dari pemerintah. Ya, pemerintah juga harus tegas, aparat keamanan juga harus tegas. Jadi kalau memang ada pemerintah, kalau ada yang nongkrong penjarakan ya udah lakuin biar efek jerah semuanya gitu loh. Jadi biar pokoknya ini sih sanksi lah. Iya. Ya mungkin udah sebagian daerah udah terlaksana lah mungkin kayak gitu. Sanksi jadi biar nanti orang mau nongkrong lagi mikir-mikir gitu loh. Kalau lagi seperti ini, toh dalam keadaan kita nggak kena ini juga, kalau kita nongkrong pemerintah, polisi, keamanan itu nggak ada yang musir-musir kok, nggak ada yang larang intinya kan? Nggak tahu juga sih. Ya kecuali kita nongkrong nggak jelas gitu yang buat orang baru. Iya, yang ngeyel gitu tuh bukan cuma di Indonesia sih. Iya. Italia sebelum kasusnya sebanyak sekarang, itu anak mudanya tuh sama kayak di Indonesia ngeyel masih suka nongkrong seolah-olah Bodo amatin lah. Iya, soal nantangin nih ke sini COVID gitu padahal Akhirnya kan Italia sekarang berapa? sampai kasusnya tembus berapa puluh ribu tuh, gua pernah baca juga sih berapa puluh ribu akhirnya Italia tertinggi. gitu. Italia tertinggi kan, sebenarnya gitu kan. Iya. Amerika. Sekarang dulu. Oh ya dulu. Italia tertinggi. Sekarang Amerika mungkin. Makanya ayolah teman-teman yang sadar gitu kalau kesehatan itu penting. Iya. Yang masih muda sih enak ya, punya daya imun yang lebih tinggi. Cuma kan kita mikir di rumah kita ada orang tua, ada siapapun yang lagi sakit, mungkin di rumah kita ada gitu. Jadi jangan mikirin buat diri sendiri, buat orang lain juga. Iya. Yang daya tahan tubuhnya. Kadang kita nyepelin karena kita masih muda gitu ya, jadi punya nggak merasa gitu imunnya juga kuat. Tapi kan kita nggak tahu di rumah ada kakek, nenek, ibu, bapak kan kita nggak tahu, nggak tahu tetangga. Ya mungkin itu aja kali ya obrolan kita ya. Halo video kali ini mungkin kita Ada pesan-pesan? ada pesan-pesan ya sebelum kita tutup, ada pesan-pesannya ya. Pesan sih buat anak-anak muda ya khususnya, ya kita muda juga. Ya kalau kita bisa di rumah aja, ayo lakuin di rumah aja gitu. Kalau emang terpaksa keluar ya ikutin anjuran pemerintah. Maksimal berapa? Iya, maksimal berapa, penggunaan APD yang bagaimana yang harusnya diterapin gitu kan. Terus soal berita-berita kayak penolakan jenazah yang pokoknya yang bersifat yang memperkeruh suasana itu dikurangin. Jadi yang lebih sering di blow up tuh yang ini apa namanya berita-berita yang positif kayak yang sembuh nih apa ya kan kabarnya. Jadi kita ngedengerin juga enak, nggak lama panik. Itu aja sih saran gue. Ya intinya mah apalagi kedengar kalau
kalau dari gue sih sekarang tuh banyak penolakan jenazah. Ya maksudnya kayak gue itu ya udahlah jangan seperti itu gitu loh. Tunjukkan kepada negara-negara lain gitu bahwa Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya, dengan kerjasamanya ya kan. Ya udah, ayo kita sama-sama bantu pemerintah buat memutus mata rantai penyebaran COVID kan. Dan juga kalau ada yang meninggal jangan sampai ditolak, gitu. Kasihan gitu kan. Yang ada kita dukung. Ada orang kena penyakit, ya kita dukung penyakit. Misalnya kena COVID tetangga kita, ya kita dukung dia gitu loh. Kita kasih semangat dari cepet sembuh, jangan dikucilkan. Kasihan gitu loh. Kita harus bisa memposisikan posisinya di mereka gitu loh. Kalau seandainya kita yang kena kita dikucilkan, kayak apa rasanya gitu kan? Ya tolonglah buat kalian semua intinya gitu. Jangan melakukan yang seperti itu. Semoga tidak terulang lagi lah di Indonesia ya kan, penolakan jenazah seperti itu. Jadi ya udahlah kita sekarang ikutin anjuran pemerintah. Kalau memang nggak penting-penting amat kita nggak usah keluar lah, nggak usah nongkrong ya kan. Biar kasus ini cepat selesai, biar kita bisa merayakan lagi, apalagi mau lebaran kan, mau puasa, biar puasa itu kayak dulu lagi, biar udahlah semua aman tenang gitu kan, bisa kembali seperti biasa semula gitu. Udah itu aja dari gue. Kalau dari gua nih sebagai penutup ya, semangat terus nih buat para perawat, para dokter yang ada di garis terdepan. Semoga penyakit ini bisa cepat kelar, virus ini bisa cepat hilang, kita bisa puasa dengan tenang, kita bisa lebaran kembali seperti rutinitas kita seperti biasa, mudik segala macam, silaturahmi. Ya mudah-mudahan semuanya hilang lah. Itu sekian obrolan ngalor ngidul kita tentang virus COVID-19. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.